Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala khalifatan fil ard wa ja'alahu yukhallifu ba'duhum ba'dha lil qiyami bi imaratiha ala ta'atillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'da. Faya ayyuhal hadirun, para bapak ingkang tansah tresno lan dipun tresnani kalian Allah taala. Iki ombinane panas sing kurang panas. Ngarep lho Pak Wawan iki sangar malu umpetan. Alhamdulillahirabbil alamin adhan. Mangke penyampaiane campur-campur nggih. Saya enggak bisa lancar bahasa Indonesia masalahnya, dan juga tidak bisa bahasa Sunda, tapi ada translate-nya nanti. Sunda lain Jawa bukan. Sunda lain Jawa bukan. Alhamdulillahirabbil alamin adhan. Pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan aktivitas soleh. Mudah-mudahan bisa istiqomah, diparingi husnal khotimah, benjang titiwan cinipun pejah. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Sholawat salam katur dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panjenenganipun setunggaling kauning Gusti Allah ingkang tansah kula lan panjenengan sedaya enti-enti, ingkang tansah kula lan panjenengan gadang-gadang syafaat pitulunganipun. Muga-muga kula lan panjenengan dipun barisaken wonten ngendika ngandhapipun bendera liwat lan bendera ya benjang wonten tengahé ora-ora masar yauma la dzilla illa dzillahu ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Para rawuh ingkang hormati bapak-bapak pejuang. Kalau di pagi-pagi itu tadi saya lihat pejuang rupiah. Di belakang truk itu ada pejuang rupiah di sisi kiri. Di sisi kanan pejuang rupiah. Pejuang receh. Di sebelah kirinya itu ada tulisan antik lagi. Tak ikuti truknya itu. Itu tak ikuti. Saya itu penasaran tulisan-tulisan truk itu luar biasa. Tulisan di sebelah kiri itu jangan tinggalkan yang baik menuju ke yang menarik katanya. Apa itu maksudnya? Mau Mas Eko guyu bener Mas Eko. Tadi itu saya pulang itu sering lihat dia. Lihat ya. Itu terbener sebelah kiri itu. Jangan tinggalkan yang baik terus mengambil yang menarik gitu. Nah, apakah kemudian majelis ini adalah majelis yang baik atau majelis yang menarik ini? Dua-duanya. Dua-duanya. Berarti seandainya majelis ini adalah majelis yang baik dan majelis yang menarik, itu tidak pantas untuk ditinggalkan. Allahumma amin. Allahumma amin. Bapak-bapak pejuang, bapak-bapak perindu apa itu bidadari yang selalu mencintai dan dicintai Allah Subhanahu wa taala.
Nah, saya tuh kalau dolan-dolan sama Kang Maskur, Ustaz Maskur itu makan mendoan itu, Sin, iki masakan surga dari ini. Masakannya bidadari. Kok bisa nek selalu makan kayak gitu? Iya, wong saya di rumah aja kalau makan itu disediain sama istri. Ustadz Maskur itu bilang, alhamdulillah saya habis makan masakan surga. Istrinya itu katanya protes, mesti surga kan begitu, mesti surga. Iya mak, kalau masakan surga itu yang masak bidadari. Berarti istri saya ini adalah bidadari, tapi bidadari tak bersayap. Bidadari berhijab. Rayuannya luar biasa ya. Ini perlu ditiru ini. Jare wong Majenang kayak Bang Dul itu orang yang selalu hanjakal ya. Nasinya udah terlanjur menjadi bubur gitu. Diatar-atar mari ngarep rumah sakit akhirnya. Para rawuh yang hormati, malam ini kemarin apa tadi siang saya dihubungi oleh yang punya wilayah katanya. Manajemen. Yang punya wilayah siapa itu? Katanya saya suruh menerangkan apa tadi? Memilih hilang malah tulisan memilih mau salah nggak bahaya. Kriteria pemimpin yang harus dipilih menurut syariat Islam. Ini sebuah judul bisa dianggap provokatif, bisa dianggap inovatif. Ini luar biasa yang bikin judul ini. Bukan saya yang bikin judul ini. Ini yang punya wilayah ini yang bikin judul. Bapak yang saya hormati, mungkin kita kilas balik ke pelajaran-pelajaran kita di sekolah. Dulu itu kita mengenal ada definisi tentang makhluk hidup, betul nggak? Itu pelajaran apa Mas Eko itu? Kalau masuk makhluk hidup itu? IPA ya? Biologi. Nah, ciri-ciri makhluk hidup itu yang pertama apa? Satu, saya masih ingat di kelas 5 SD nih. Bisa bergerak. Ya. Yang dua bisa bertumbuh. Ingat gak ini? Bisa berkembang biak. Ini makhluk hidup loh ya. Kemudian ternyata ada ciri-ciri makhluk hidup yang tidak hanya membahas tentang zatnya makhluk hidup itu sendiri. Apa? Bahwa ciri-ciri makhluk hidup adalah dia selalu membutuhkan orang lain. Maksudnya dia makhluk hidup itu selalu membutuhkan makhluk yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Lukman. Siap-siap banyak pertanyaan. Amin. Pertanyaannya angel-angel nggak apa-apa, yang penting jawabannya yang mudah-mudahan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Pak, pergi Pak. Nah, dilanjutkan ya. Nah. Jadi ada ciri makhluk hidup yang lain, yaitu makhluk hidup itu selalu membutuhkan makhluk yang lain. Ada enggak panjenengan lihat makhluk hidup yang tidak membutuhkan makhluk hidup yang lain? Tidak ada. Dong paling cilik itu tengu paling cilik ya.
Tengu paham nggak orang Sunda ini? Apa itu namanya? Tongo. Tongo itu hidup sendirian bisa nggak? Nggak bisa, nempel di kita kan. Kadang pas lagi kecil itu main di kebun itu nempel kan? Nempel di mana Mbah itu Mbah? Di kelek. Nah ini tongo aja yang paling kecil itu membutuhkan makhluk hidup yang lain. Apalagi makhluk hidup yang tidak membutuhkan orang lain, membutuhkan makhluk hidup yang lain. Semua makhluk hidup itu diciptakan oleh Allah membutuhkan makhluk yang lain. Begitu juga manusia juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu membutuhkan manusia yang lain, membutuhkan makhluk hidup yang lain. Itu salah satunya juga manusia. Berarti kita sebagai manusia itu adalah makhluk hidup yang selalu hidup dalam lingkungan makhluk-makhluk hidup yang lain sekaligus manusia. Wong travel iki nggak mungkin maju kena nggak ada orang ya Mas. Nah, pentile bocor ya. Makanya kemudian jenengan nek ngaji di apa itu Al-Baqarah ayat ke 30 itu gimana bunyinya? Nah dulu. Saya tak buka tafsirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah ben kaya pengajian. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah gitu. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihuka bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wa idh qala lan ari kalane ngendikan sapa Rabbuka pangeranmu Muhammad lil malaikati dumateng para malaikat ngendikane piye ilmi sak temne ingsun iku jailun zat kang dadekake fil ardi dalam bumi ndadekake khalifah. Qalu mongko nuli padha matur sapa malaikat ataj'alu apa toh ndadekake sapa sira fiha ing dalem bumi man ing wong yusfiku kang ngelekake fiha ing dalem bumi wasfiku lan numpahake sapa wong adima ing geteh wa nahnu lan hale sak temene ing sak utawi ingsun iku nusabbihu senantiasa mensucikan sapa ingsun bihamdika kelawan muji panjenengan wa qaddisu lan nyuciake dumateng jenengan laka yo dumateng jenengan. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Qala dawuh sapa Allah taala inni sak temne ingsun Allah iku a'lamu zat kang luwih ngudanaini luwih ngerteni ma ing opo wae la ta'lamuna kang ora padha ngerti sapa sira kabeh. Sing bahasa enggak bisa bahasa Jawa ada translate di bawah. Maksudnya pripun iki? Maksudnya ya habirullahu ta'ala annahu subhanahu qala lil malaikati innahu saj'alu fil ardi basyar yukhallifu ba'duhum ba'dha
lil qiyami bi'ardiha ala ta'atillah. Jadi maksudnya wa id qala rabbuka inni ja'ilun fil ardi. Pada waktu itu Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan makhluk yang sudah diciptakannya di surga, karena ini merupakan dialog Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk-makhluknya yang ada di surga, yaitu para malaikat, bahwa sesungguhnya saya, kata Allah, itu menjadikan seorang khalifah. Nah, ini istilah khalifah ini kemudian harus kita pahami lewat apa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Quran itu panjenengan tidak bisa menerangkan, menyampaikan maksud Quran itu lewat otak. Tidak bisa panjenengan menjelaskan Al-Quran itu lewat kecerdasan kita, tapi harus menggunakan mekanisme tafsir. Dan sekarang karena saya itu bukan ahli tafsir, maka kemudian saya menyitir di kitab tafsir Al-Mukhtasar fi Tafsir. Jadi yang disebut khalifah di sini adalah basyaron, makhluk spesies manusia, ya. Yukhallifu ba'dhum ba'dha, yang manusia itu, yang basyar itu selalu, nek cara mbah-mbah yai itu lir gumanti, selalu yukhallifu, bergantian menggantikan yang lain. Jadi apa itu, kita dari SD kan dicekoki sejarah. Pertama, sejarah kehidupan di Jawa itu kita kenal, kalau di sejarah yang ditulis di konvensional apa? Singosari. Maksudnya yang menjadi sejarah itu. Kalau Pitekan Tropus itu kan prasejarah. Singosari ya. Singosari itu kerajaannya siapa? Yang termaktub di sejarah Tunggul Ametung. Tunggul Ametung, Patris. Tunggul Ametung itu kemudian disikat sama Ken Arok. Ken Arok itu hulu balangnya apa itu Tunggul Ametung. Kemudian akhirnya Singosari berganti menjadi siapa? Menjadi peradaban siapa? Majapahit. Kemudian berganti menjadi peradaban siapa? Ini Jawa, ngomong Jawa dulu. Nanti luas lagi nanti. Setelah Majapahit siapa? Demak Bintoro. Setelah Demak Bintoro siapa? Mataram. Jogja dan Surakarta itu kan merupakan hasil kreasi rekayasa dari penjajah. Mataram yang kemudian menjadi Jogja dan Solo, atau Paku Alaman dan Kesultanan. Setelah masa itu diganti siapa? Diganti penjajahan Belanda yang kemudian disebut Hindia Belanda. Setelah Hindia Belanda, katanya ditulis di sejarah konvensional berapa tahun? 350 tahun. Ibaratnya zaman dulu, zaman Belanda itu, Kang Lukman, itu enggak mungkin Indonesia itu bakal merdeka. Ibaratnya orang-orang dulu itu teriaknya Hindia Belanda harga mati. Zaman dulu maksudnya, pas zaman
penjajahan. Nah, jadi di Jawa itu, kita ngomong Jawa kan, itu termasuk gubernuran dari kerajaan Protestan Belanda. Rajanya siapa? Seorang perempuan namanya Wilhelmina. Wilhelmina itu katanya waktu dilantik itu menjadi ratu, kata mbah saya itu masih perawan katanya. Mbah saya itu, mbah cerita itu. Nah, duitnya itu masih duit itu namanya bentuk ya. Nah, setelah Wilhelmina itu nikah, kemudian duitnya bolong sebenarnya. Ya, bener nggak itu? Itu mbak saya itu punya dua kotak ini duit yang rapat waktu Wilhelmina itu masih perawan, kemudian ada duit yang bolong. Betul nggak, Pak? Pak, betul nggak? Nah, benggol. Nah, terus kemudian setelah Belanda menjajah Indonesia dengan disebut area ini Hindia Belanda, merupakan provinsinya kerajaan Protestan Belanda, ya, itu nggak ada yang berpikir bahwa nggak akan berubah, tidak. Makanya semuanya itu yang orang-orang yang licik, orang-orang yang oportunis itu belanya Belanda. Yang bela Belanda jadi priayi pasti. Kalau yang melawan Belanda kayak Pangeran Diponegoro itu jadinya apa? Ekstremis, teroris, terus apa lagi? Radikal. Jadi zaman dulu begitu. Hindia Belanda harga mati gitu. Ternyata kita membaca sejarah Hindia Belanda sekarang ada atau tidak? Tidak. Berganti apa? Berganti negeri yang kemudian disebut Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian dari zamannya pertama dilantik itu presiden siapa? Pak Soekarno. Yang kedua Pak Harto. Yang ketiga Habibie. Habibie itu caranya ganteni caranya. Yang keempat Gus Dur. Nah, yang kelima Megawati. Yang keenam SB Susilo Bambang Yudhoyono. Terus kemudian Bar SBY Bapak Insinyur Joko Widodo. Jadi itu di TV itu pokoknya yang menjadi presiden itu selalu yang huruf akhirnya O katanya. Yang huruf akhirnya O gitu. Jadi agar Sutrisno ki dadi presiden. Warno. Jadi Tono. Sujarwo. Ini dadi presiden nanti. Tapi nek kaya jenengan Lukman enggak bakal. Masuk. Lukman mah jadi hulu balang. Apalagi kok namanya Maskur Abdullah, nggak mungkin jadi presiden. Hamba. Hirman, nah nggak mungkin. Jadi kata di TV itu yang jadi presiden itu yang OO semua. Jono. Megawato. Ya, bisa diteruskan ya. Nah, itu adalah kenapa kok kalau bahasa Jawa itu lirgumanti selalu berganti seperti itu. Kenapa? Karena sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga dulu. Kita belum ada, apalagi kita John, kowe ngungkuri nyong John, jewer ke John. Itu begitu. Jadi tidak ada yang harga mati. Dulu zaman Hindia Belanda seperti itu. Jadi zaman dulu itu ada tentara direkrut
dari pribumi itu namanya kenil, itu untuk menjaga harga matinya Hindia Belanda. Para yang hormati, jadi saya lanjutkan bahwa ciri-ciri makhluk hidup termasuk juga manusia itu adalah membutuhkan manusia yang lain, maka kemudian akhirnya manusia akan berinteraksi dengan manusia yang lain, akhirnya membuat sebuah kesepakatan. Jadi semua manusia dalam lapisan apapun itu pasti di elemen manapun pasti ada yang disebut pemimpin. Contoh yang paling dekat di sini nih, ini kajian ini kan ada juga pemimpinnya. Yang nyuruh saya duduk di sini itu pemimpinnya di sini nih. Dicari tuh yang nyuruh saya duduk di sini siapa ini? Itu yang jadi pemimpinnya. Nah, terus kemudian panjenengan nanti pulang ke rumah, masuk ke kamar dulu. Masih buka pintu, dibukain pintu, masuk ke rumah, ada pemimpinnya tidak? Ada pemimpinnya. Terus jenengan setelah lepas klambi, ganti kostum, kemudian disamper sama tetangganya ikut ronda di pos kamling, ada pemimpinnya tidak? Nah, maka kemudian karena manusia itu adalah makhluk yang membutuhkan yang lain atau disebut makhluk sosial, maka pasti secara tabiiyan, secara sunnatullah, secara alami ada yang disebut konsep kepemimpinan. Ini dari sini. Kenapa terjadi seperti ini? Karena diobrolkan di swarga. Gini ya. Lo kok ngerti dong maca ini? Ini tafsir mutasor tafsir ini. Nanti kalau jenengan baca tafsirnya Mbah Nawawi Banten itu namanya tafsir Munir, itu malah lebih luas lagi karena ciri khas Mbah Nawawi Banten itu setelah mentafsirkan itu disertai dengan kisah, disertai dengan hikayat, disertai dengan cerita. Itu jenengan nanti pulang Pak Yai-nya jenengan tanya, Pak Yai, tolong bacakan tafsir Munir. Pura-pura Munir. Karangannya Mbah Nawawi Banten itu. Jenis tafsir Munir itu nama itu banyak, tapi yang karangannya Mbah Nawawi Banten. Nah, bapak-bapak yang selalu mencintai dan dicintai Allah Subhanahu wa taala, inilah asal usul ada konsep yang disebut kepemimpinan. Terus di sini di dalam judul di sini bagaimana cara memilih pemimpin menurut syariat Islam. Waalaikumsalam. Lah, pertanyaannya begitu. Pemimpin yang mana? Saya tanya di WA itu, saya tanya ke yang punya wilayah. Ini saya suruh membahas pemimpin yang mana katanya. Kan pemimpin banyak tadi tak sampaikan kan, di sini ada pemimpin. Kriterianya berarti pemimpin di sini tuh harus kenal-kenal para kiai, para ustadz yang isi di sini, kan begitu. Terus pulang ke rumah, jenengan menemui ada pemimpin, yaitu pemimpin rumah. Kriterianya dia harus sebagai suami. Kalau sebagai bukan suami, maka tidak disebut pemimpin rumah tangga. Kemudian jenengan nongkrong ke pos kamling, ada pemimpin lagi. Namanya apa? Pak RT, Pak RW, Pak Kadus gitu kan. Pak RT, Pak RW itu kalau di dalam undang-undang pemerintahan desa, pasal pira kelalen. Saya lupa pasalnya. Itu bunyinya adalah kepengurusan RT
atau RW adalah sekelompok kepengurusan yang dipilih oleh kelompok masyarakat untuk membantu kelangsungan kepemerintahan desa. Jadi kapan ya saya itu dikacangi sama Pak RT. Aku itu pemerintah gitu. Pak RT yang ngomong seperti itu. Sing ngangkat jenengan pemerintah siapa gitu. Jadi yang disebut pemerintah di konteks ini adalah paling atas disebut presiden, yang bawah disebut kadus. RT itu bukan pemimpin tapi kelompok masyarakat yang dibentuk untuk membantu kelangsungan kepemerintahan desa. Dibaca itu undang-undang pemerintahan desa itu. Kiai apal. Kiai itu apal udah pemerintahan desa ya iya. Jadi kiai kan ngurusi umat, maka harus ngerti urusannya umat gitu. Nah, ini konsep pemerintahan. Kemudian kalau diurut dari bawah, kita menjadi kepemimpin di rumah tangga, maka kita harus menjadi suami. Yang dipilih menjadi pemimpin adalah dia statusnya suami dan harus laki-laki. Dan harus sudah ada akad nikah. Kalau kok dia cuman suami, dia anggap suami, terus laki-laki kok sebelumnya nggak ada akad nikah, maka tidak bisa disebut pemimpin rumah tangga. Atau kemudian panjenengan ke pos kamling, ada Pak RT, ada Pak RW, maka dia punya syarat adalah dia adalah orang yang berdomisili di lingkungan itu dan dipilih baik secara aklamasi maupun secara voting oleh kelompok masyarakat. Kemudian di atasnya RT apa? Kadus ya? RW. RT sama. Itu sama kadus. Kadus itu tes itu kemarin itu katanya. Kadus itu tes. Di atas kadus, kades. Ya. Kades juga seperti itu. Ada kriterianya. Kenapa disebut kades? Karena dia adalah orang yang dipilih oleh masyarakat dengan hasil suara terbanyak. Ingat, dengan hasil perhitungan suara terbanyak. Jadi yang menjadikan dia kades itu karena dipilih oleh rakyat apa hasil suara terbanyak? Suara terbanyak. Nah, itu salah satu syaratnya. Kemudian di atas kades ada bupati. Di atas bupati ada camat, itu tidak dipilih, PNS itu Pak. Ini maksudnya pemimpin politik itu ya. Ya. Kemudian bupati, habis bupati apa? Gubernur. Habis gubernur adalah presiden yang belakangnya harus ada huruf O. Pak Sujarwo. Siap. Jago, ayo. Nah, kemudian bagaimana memilih pemimpin menurut syarat Islam? Maka kemudian kita harus jawab bahwa di lini pemimpin manapun, baik itu pemimpin rumah tangga, pemimpin di atasnya, itu juga dilihat. Yang pertama, kita harus main definisi dulu. Iman dan serius deh. Kalau saya ngisi kalian serius. Nih, negara itu apa namanya? Negara itu yang disebut negara itu definisinya apa? Daulah. Definisinya negara itu adalah sekumpulan masyarakat manusia yang hidup di teritorial tertentu, yang pemikiran dan perasaannya itu sama, dan perasaan pemikirannya itu menjadi aturan bagi negara tersebut. Itu disebut negara. Ini secara normatif itu definisi seperti itu.
Jadi kalau seandainya pertanyaannya bagaimana cara memilih pemimpin menurut syariat Islam, berarti harus dari akarnya, Pak. Sing perintah saya siapa ini tadi? Makanya saya konfirmasi nih, kalau harus menurut dari syariat Islam harus dari akarnya. Berarti dari siapa? Dari sekumpulan masyarakat itu tersebut harus Islam, harus Islami, bukan harus Muslim ya, tapi harus Islami. Karena nantinya kan pertanyaannya memilih, berarti ada yang dipilih dan ada yang memilih. Berarti dua pihak ini harus Islami. Bukan harus Islam ya, harus Islami. Masalahnya nanti dulu. Oke? Bisa dicerna sampai di sini? Ya? Kalau nggak bisa dicerna nanti diteruskan di sistem pertanyaan. Insya Allah saya jawab sepengetahuan saya. Jangan mencari kepuasan di sini. Kalau tidak puas di sini nanti pulang insya Allah puas. Jadi pertama harus Islami dulu. Kata pertanyaannya, kalau seandainya pertanyaan bagaimana memilih pemimpin menurut syariat Islam ditujukan dalam keadaan sekarang ini, ya, apakah saat ini kondisinya sudah Islami belum? Belum. Jadi pertanyaan ini adalah pertanyaan yang menuntut sesuatu. Jadi mau dijawab harus ada sesuatu dulu. Kayak panjenengan itu sholat, ya kan? Hayyalas sholat, hayyalas sholat, qad qamatis sholat, qad qamatis sholat, kan maju kan? Nah, itu kan merupakan sebuah tuntutan. Tuntutannya apa? Kalau sudah ada qad qamatis sholat, tuntutannya apa? Kalau sudah ada qad qamatis sholat, sholat tuntutannya. Tapi tuntutan sholat itu ada tuntutan ikutan apa? Yaitu syarat sholat. Ya kan? Masa saya punya teman itu pas hayyalah sholat, qad qamatis sholat, qad qamatis sholat, ayo sholat. Lah, ngadus. Karena tuntutannya itu ada syarat sholat. Kalau kita mau milih pemimpin kok kita standarkan harus syariat Islam, berarti ada syaratnya. Yang pertama secara umum harus Islami dulu, mempersiapkan dulu yang memilih. Karena kalau yang memilih tidak Islami, ya kan? Jadi kalau pernah nate sowan ke seorang kiai sepuh nih, seorang kiai sepuh cerita, Sin, aku ini ditekani calon kae, enggak saya sebutkan ya. Terus gimana itu? Jadi jaluk donga kesehatan, umur panjang. Oh ya umum Mbah Yai. Wong ngaring Pak Yai njaluk donga kesehatan umur panjang. Terus anak embel-embele jare. Jaluk dukungane ben dipilih jare. Jawabannya Pak Yai, Allahumma yarham, karena beliau sudah dipundhut oleh Allah. Apa? Aku mah kayak asu katanya. Siapa sing ngalungi nyong itu abot, aku ya mangkluk-mangkluk gitu. Aku nggak pernah lihat asu kalungan maksudnya. Asu dadungan sering, tapi asu kalungan jarang. Kayak nggak tahu ya. Pak Yai ini ngendikan aku itu kayak asu. Siapa saja yang ngalungi aku, kalungnya gede, berarti abot ya. Nek bacaan saya itu berarti abot, berarti aku mangkluk-mangkluk. Itu kira-kira keadaan
seperti itu keadaan Islami atau tidak? Bagaimana mendapatkan pemimpin yang Islami kalau seandainya yang milih aja nggak Islami? Pertanyaan seperti itu. Bagaimana mau sholat wong bareng ngentut durung wudu? Bagaimana mau sholat wong bareng gauli bojo urung adus? Itu pertanyaan. Ya. Sekarang kepingin pemimpin yang sesuai syariat Islam tidak? Ada tuntutan ikutannya tadi. Ini sampai di sini cukup nggak? Cukup nggak di sini? Saya tanya jawab. Saya tanya jawab itu. Bisa dicerna ya? Bisa dicerna? Nah. Oke. Bapak yang kami hormati, jadi Islam itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu paketan, Pak. Sepaket, nggak boleh ditinggalkan. Begitu juga tentang kepemerintahan, sepaket. Ana sing dipilih, ana yang milih, itu sepaket. Sing milih wis Islami banget kayak Pak Yahya nunggu jas ijo, ya kan? Ya kan gitu. Sarungan, bakyatan, neng sakit isine tasbih gitu kan. Kesenggol sithik astagfirullah. Langsung wudu. Ana wong ayu lewat, masyaallah. Pemimpinnya udah Islami katanya begitu, katanya itu. Apakah itu ciri-ciri Islami atau tidak nanti dibahas. Tapi yang milih itu belum Islami. Gimana caranya? Nggak mungkin terjadi karena sepaket. Makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita itu masuk pada Islam fisil mikafah. Wong Jawa jarene orang kafah te kabeh jarene. Udkhulu fisil mikafah. Jadi awit wudu, tekan sholat, tekan zakat, tekan puasa, tekan haji, tekan pemimpin, tekan sanksi, tekan ekonomi, semuanya harus Islam. Oke, itu konsepnya pertama. Ini kayaknya kurang seru kalau saya teruskan. Sudah hampir jam 9. Mungkin bisa dibuka sesi tanya jawab. Sembilan 10. 9 ya? Baik, kita sudah menyimak bersama kriteria yang sudah disampaikan oleh Pak Kiai Musinin ya berkaitan dengan calon-calon pemimpin ya yang ideal menurut Islam. Tadi sudah dipaparkan materi-materi yang begitu bagus ya. Monggo barangkali dari para hadirin yang sudah menyimak dari A sampai Z ya, barangkali ada pertanyaan dipersilahkan. Monggo Acung yang mau bertanya. Tanya. Oh. Ustadz Hayat mau bertanya nih Ustadz. Monggo. Langsung saja dari situ. Soalnya nggak nyampe nih kalau. Transfer aja mic-nya. Kalau jawabnya yang kencang biar jelas. Satu-satu pun langsung Ya satu-satu dulu. Soalnya tempatnya sempit. Langsung 3. Pertanyaan siji jawabannya Mesti mbok pada bahaya pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara tentang kepemilihan dalam kondisi saat ini, itu bagaimana mensikapi kondisi yang kita udah tahu bahwa kondisi sekarang itu bukan
Islami ya. Tadi Islami apa Islam? Bukan Islami. Islami. Islami, bukan Islami. Kalau kita ikut terjun dalam kepemilihan ini, itu termasuk bagian daripada melakukan kesalahan yang efeknya adalah dosa, dan dosa itu kan berarti akan masuk ke dalam neraka. Kita harusnya bagaimana? Apa milih? Karena bagi mereka kan mengatakan bahwa haram golput, bisa mengatakan haram golput mereka itu. Haram golput, dan itu dalilnya dari mana nggak tahu. Bikin sendiri. Ya. Ketika kita memilih apakah itu termasuk dosa tadi, ataukah kita harus tidak milih yang mereka mengatakan kalau tidak milih haram, yang sama-sama haram. Kalau kita Islami itu kan memilih dengan kondisi saat ini haram, dan kalau mereka mengatakan kalau tidak milih juga haram. Terus bagaimana sikap kita? Maksudnya terjun itu milih maksudnya. Iya. Bukan terjun jadi kader. Mau terjun dari caleg, apa terjun dari apa maning? Kan kalau terjun kontek kan banyak kan, karena itu perangkatnya kan bukan hanya itu. Karena kan kondisi sekarang kan semua di apa itu didata hak pilih gitu kan ya. Terus kalau tidak milih, ini biasanya bagi tokoh-tokoh itu didatangin. Saya udah sering itu didatangin. Dikalungi nggak? Dikalungi nggak? Oh, Ya ampun. Sama tadi saya juga sering datang. Emang belanja. Itu belanja. anak dikalungin dari asin. Wah iki jare Ki Hayan iki gini. Payahe nyuwun sewu dungane karo nyedhone amplop kan. Coba deh tak terima amplope, tapi aku ngenteni maning mbok ana sing luwih gedhe. Jadi fair itu ya permainan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ini kan konteks milih gitu ya. Lah, Islam itu kan melihat bukan dari sisi istilah. Ya kan? Islam itu menghukumi sesuatu itu bukan menghukumi istilahnya, tapi menghukumi fakta. Contoh, ini pertanyaannya lain di selain pemilu, selain kepemimpinan. Pak Heru, pacaran itu haram apa halal? Haram apa haram? Kenapa kok pacaran haram? Pacarnya itu kan mencintai lawan jenis, saling mencintai. Karena timbulnya Cina. Timbulnya Cina. mahram. Ya. Ada lagi Pak, pacaran syar'i katanya. Ya udah hijab kabul kayak syar'i. Pacaran kok hijab kabul. Nah, jadi Islam itu menghukumi sesuatu bukan pada istilahnya, tapi pada fakta. Pacaran itu kan tandanya kan love kan gitu kan. Itu kan gitu. Hafal. Ya hafal. Nah, itu kan keren gitu kan. Istilah keren kan, gaul gitu. Bahasa Inggrisnya pacaran itu apa ya, Firman? Guru prapacaran itu. My love. My love gitu. Nah. Tapi faktanya Pak Heru, itu Pak Heru yang di sana pakai kacamata, beliau ngendikan bahwa fakta dari pacaran adalah sebuah aktivitas yang mendekati zina, betul. Nah, itu beliau tadi menyampaikan seperti itu. Berarti walaupun istilahnya itu dibikin semanis mungkin pacaran, atau tadi ya ini ngendikan my love gitu, mah indah kan, tapi faktanya ternyata apa yang disampaikan Pak Heru. Maka fakta yang disampaikan Pak Heru itu dilarang Allah apa disuruh Allah, diperintah Allah?
maka kemudian gitu. Padahal istilahnya bagus, my love, pacaran atau apa itu? Kasih dan sayang begitu. Cek doping mah sosonoan ya. Sesonoan gitu kan. Ada lagi kan istilahnya bagus. Kalau orang pacaran itu bawa apa, Mas? Bunga itu kan. Indah nggak bunga? Indah. Walaupun indah, kelihatannya istilahnya juga indah, di kuping juga indah, dihirup harum. Kalau istilah itu loh, kita konteks istilah. Islam tidak melihat istilahnya, tapi melihat fakta. Begitu juga tadi milih. Milih itu faktanya gimana, kita kan lihat seperti itu. Milih itu contoh. Arep dicontohna milih bupati atau milih presiden ya? Presiden lah. Milih RT itu ya. Contoh milih presiden, Pak Presiden. Milih Pak Presiden. Contoh ini kalau saya sampaikan sebuah fakta itu jenengan, kalau saya sampaikan salah betulkan, kalau saya sampaikan fakta betul maka iya kan. Fakta yang kita ketahui tentang milih presiden atau kemudian caleg dan sebagainya, presiden dulu katanya, kan kita disodori gambar, ya kan? Pak Jarwo, pas masalahnya, Pak Lukman, Pak Maskur gitu kan. Nah, OKB Jono Jarwo. kalau O semua jadi semua bahaya. Ini yang jadi yang O masalahnya. Pak Jarwo, Pak Maskur, Pak Lukman. Nah, kalau Mas John itu kan cintanya yang O, ini pasti yang O gitu. Maka Mas John itu pasti nyoblosnya Pak Jarwo karena O. Nah, fakta yang dilihat itu noblos. Tapi realnya bahwa Mas John itu ngomong ke Pak Jarwo, panjenengan sekarang saya pilih untuk menjadi presiden, ya Pak. Dan silahkan kami diatur dengan hukum apa? Enggak semau yang sudah ditentukan oleh legislatif maupun ditentukan sendiri. Oke lah, kemudian Pak Jarwo jadi dilantiklah Pak Jarwo. Karena Pak Jarwo itu di samping penggemarnya banyak, terus yang ngitung itunya itu juga kerabatnya Pak Jarwo. Kadung O masalahnya harus jadi kadung O itu. Jadilah Pak Jarwo dilantik. Nah, itu kemudian Pak Jarwo, kalau kemudian Pak Jarwo itu menjalankan kepemerintahan ini, menjalankan hukum pada manusia itu, faktanya itu yang halal diterapkan halal, yang haram diterapkan haram, yang makruh menjadi makruh, yang mubah menjadi mubah, maka Pak Jarwo berpahala, Mas John berpahala. Karena menjalankan apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang halal jadi halal, yang fardu jadi fardu, yang haram jadi haram, yang sunnah jadi sunnah, yang makruh jadi makruh, yang mubah jadi mubah. Tapi kemudian kok Pak Jarwo udah dilantik, kok kemudian menjalankannya itu, mengaturnya itu, yang fardu menjadi haram, yang haram menjadi fardu, yang mubah menjadi sunnah. Maka kemudian Pak Jarwo dosa, Pak Mas John dosa. Itu seperti ini, kayak seperti ini. Mas John itu lagi duduk seperti ini. Mas John duduk tuh ora tak kayak 5.000. Ya oke deh. Tapi tolong ke Pak Yahya dikepruk sirai. Contoh, masih contoh. Nah, itu kan saya ngasih duit ke Mas John, Mas John tolong
keprukan kepala kiai itu, kiai ekstremis gitu kan. Nah, kok melakukan, maka Mas John juga dosa karena melakukan penganiayaan terhadap orang lain tidak bersalah. Terus saya yang menyuruh untuk menganiaya orang lain juga berdosa. Itu fakta. Jadi kemudian ketiga, bagaimana kalau kita terjun memilih? Boleh terjun memilih, tapi memilihnya tadi memilih pemimpin yang kemudian menerapkan yang fardu menjadi fardu, yang haram menjadi haram, yang sunnah menjadi sunnah, yang mubah menjadi mubah. Jangan dibolak-balik. Kalau pemimpin itu ada, dipilih. Boleh. Jadi milih pemimpin itu boleh sekarang pun. Tapi itu syaratnya. Kalau nggak ada jangan milih. Jangan kok dilalahnya. Dilalah tahu ya? Dilalah itu singkatan. Dilalah dikersaki Gusti Allah gitu. Ujuk-ujuk pemimpin yang kita pilih kok menerapkan sesuatu yang fardu menjadi dilarang, sesuatu yang haram menjadi wajib, ya kan? Sesuatu yang makruh menjadi mubah. Bolak-balik seperti itu dosa semua. Itu fakta. Terus kemudian mengenai bahwa kalau tidak memilih itu dosa, berarti memilih itu dianggap sesuatu yang wajib. Apakah nanti memilihnya, katakan tadi Pak Jarwo yang panjenengan mau pilih itu menerapkan yang fardu menjadi fardu, yang halal menjadi halal, itu tidak? Itu nanti dilihat dari situnya. Kalau Pak Jarwo dipilihnya mau seperti itu, jenengan wajib memilih. Kalau tidak, kok yang diterapkan itu bukan fardu halal, fardu haram, sunnah mubah, 5 hukum Islam, maka jenengan haram untuk memilih. Toh kemudian di dalam kesepakatan manusia yang ada di negeri ini bahwa memilih adalah hak, gitu kan, bahwa seluruh warga negara itu berhak untuk memilih dan di hak. Kayak Mas John lihat itu ya, Mas John itu di depannya itu ada jajan piro Mas John? 5 ya Mas John. Itu Mas John di depan Mas John itu Mas John itu berhak untuk memakan. Tadinya 5 Mas John. Bukan 7. Itu berhak untuk memakan. Jadi seandainya Mas John itu memakan juga nggak apa-apa, kalau tidak makan juga nggak apa-apa, karena hak, kan begitu. Tapi walaupun itu haknya Mas John karena depan Mas John, tapi makanan itu mengandung sesuatu yang diharamkan, ketika makan itu, gitu ya. Jadi memilih itu haram, golput itu haram, enggak seperti itu. Dilihat faktanya dulu, bisa dicerna. Jadi saya awali seperti itu. Islam itu tidak menghukumi istilah, tapi menghukumi fakta. Atau dalam konteks usul fikih namanya manatul hukmi. Gitu. Nah, kan kita tidak tahu pemimpin yang kita pilih itu nantinya akan menjalankan sesuatu yang baik atau sesuatu yang buruk. Nah, kan kita tidak tahu gimana. Bu, kita kan tahunya kalau kampanye dia mengatakan yang baik-baik, yang bagus, otomatis kan tertarik. Nah, kalau kemudian dia terpilih kemudian melakukan sesuatu yang buruk, kan kita tidak tahu. Berarti panjenengan nggak tahu. Nggak tahu kok dipilih, Pak. Kalau nggak tahu itu jangan, Pak. Saya sarankan jangan kalau nggak tahu. Jadi kita melakukan sesuatu itu. Dia tahunya kan kampanye. Ya saya akan berjanji untuk melakukan sesuatu yang baik. Gitu aja kan. Ya saya pilih.
karena kita janji kan gitu. Ya. Tapi dengan berjalan waktu dia kemudian jadi pemimpin, ternyata tidak sesuai dengan yang diomongkan. Bagaimana? Baik itu maksudnya Islam ya Pak? Apa gimana? Ya, Pasti biar diperjelas. ya. Saya berjanji ketika dipilih Pak Jarwo kan walaupun tidur lagi kampanye itu. Ketika saya jadi besok saya akan menjalankan Islam gitu kan, menjalankan hukum Islam yang 5 gitu kan. Fardu, haram, sunnah, makruh, mubah. Saya akan jalankan itu kan begitu. Maksudnya menjalankan yang baik kan. Tapi konteks sekarang ini bisa nggak seperti itu dipercayai. Kemarin saya mengikuti setiap hari itu sidangnya Pak itu polisi sing mateni Joshua Sambo. Jadi Pak Sambo itu membawa saksi ahli meringankan, terus jaksa menghadirkan saksi ahli memberatkan. Dan setiap hari saya setelah bekerja itu tak liatin dua kubu ini, baik itu saksi ahli dari Pak Sambo dan saksi ahli dari Pak Jaksa, itu sama-sama menegaskan bahwa hukum yang sedang kita lakukan sekarang ini di pengadilan adalah hukum yang pertama kali diterapkan di negeri ini tahun 1913. Kapan itu 1913? Ya? Apakah tahun 1913 di Indonesia itu hukumnya fardu, halal, sunnah, mubah, makruh? Ya? Ini yang ngomong saksi ahli loh, baik itu dari Pak Jaksa maupun dari Pak Sambo. Begitu Pak. Jadi siapapun nanti yang dipilih jadi kan baik Pak Jarwo, Mas Jarwo semua pun Pak Maskur atau Pak Lukman itu ya harus tunduk dengan hukum yang pertama kali diterapkan di negeri ini tahun 1913 itu. Tafsirannya dari dikupas di situ dari tafsir lughawi sampai tafsir istilahi itu. Semuanya berbahasa Belanda. Bisa dipercaya tidak ketika Muhyiddin itu nyalon presiden, itu insya kalau besok saya dipilih jadi presiden, saya akan terapkan hukum fardu yang difardukan Allah, hukum haram yang diharamkan Allah, hukum sunnah yang disunahkan Allah, makruh yang dimakruhkan Allah, kita mubah yang dimubahkan oleh Allah. Bisa tidak? Bisa. Bisa dipercaya tidak saya ngomong seperti itu? Bisa. Bisa nggak bisa tuh Pak. Konteks sekarang tidak bisa, tapi insya Allah bisa. Maksudnya konteks sekarang maksudnya. Itu tidak bisa. Kan bisa. Tidak bisa. Jadi Pak Nyuwun sewu sekarang ini Pak Jokowi beliau ya terikat itu. Sebelumnya Pak SBY juga terikat itu. Sebelumnya Pak SBY apa ya? Bu Megawati juga terikat itu. Pak Gus Dur juga terikat seperti itu, Pak Harto juga terikat itu, Pak Habibie terikat itu, Pak Karno terikat itu. Karena dari tahun 1903 sing zamane kenil itu loh Pak, sing zamane Hindia Belanda harga mati gitu loh Pak. Gitu kira-kira Mas Ari nyuwun sewu. Jadi kita jangan menghukumi istilah ya, kita menghukumi fakta. Jadi Itu dulu sih. kesimpulannya tidak memungkinkan memilih pemimpin zaman sekarang ya. Memungkinkan, tapi kalau pertanyaannya seperti judul di sini Islami, ada tuntutan ikutan. Yang milih harus Islami, yang dipilih harus Islami. Kondisi ini harus diciptakan dulu. Kalau sekarang boleh pemimpin, boleh, bisa, mungkin. Tapi kalau pertanyaannya sesuai syariat Islam, berarti kondisinya harus Islami dulu.
Bagaimana Mas Ari? Puyeng enggak? Jadi kondisinya kayak jenengan sholat, ya kan, ujuk-ujuk hayyalah sholat tadi, perintahnya kan sholat, ya kan? Bisa nggak langsung sholat? Bisa, mungkin langsung sholat mungkin, tapi sudah suci belum? Kan begitu. Ya, Islami itu maksudnya bukan seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu orang Islam, bukan. Islami itu kondisinya gitu. Saya contohkan kondisi Islami. Saya contohkan di sini. Dulu itu di Madinah zaman Rasulullah itu kondisinya Islami. Saya contohkan kondisi keluarga Yahudi. Ada keluarga Yahudi, dia pendeta Yahudi, ya. Dilaporin sama orang, katanya waktu itu bulan puasa siang-siang, dilaporin sama orang, Pak Pendeta, anak jenengan tadi maring alun-alun itu udah dudur rokok makan gitu, maksudnya makan nggak puasa, memperlihatkan tidak puasa gitu. Apa iya? Iya. Kemudian anaknya itu datang, ya, itu dijotosin itu anaknya itu. Kenapa bapaknya yang Yahudi itu jotosi anaknya? Karena anaknya itu bulan puasa siang-siang makan di luar rumah. Karena pada kondisi itu melanggar syariat Islam kelihatan, itu aib. Gitu loh, itu kondisi Islami, contoh keadaannya seperti itu. Jadi kita itu melanggar syariat Islam itu aib. Kalau sekarang kan yang aib itu diundang hajatan, itu nggak berangkat kondangan, itu aib, gitu kan? Siapa ya? Tak ajakin lewat ke rumahnya siapa itu? Ayo lewat sana. Enggak lah. Kenapa sih? Aku ingin orang banget kondangan. Itu aib. Nah, kondisi sama ketika zaman dulu Rasulullah menciptakan keadaan masyarakat Islami seperti itu. Ketika ada orang melanggar syariat Islam, itu suasana aib. Bahwa itu adalah aib. Gitu Mas Ari. Insya Allah begitu. Jadi mungkin bisa memilih saat ini, bisa gitu. Tapi pertanyaannya kok saya dituntut untuk ke judul ini maksudnya, gitu loh. Jadi bukan saya ngomong tidak mungkin memilih pemimpin saat ini, mungkin bisa. Tapi kalau pertanyaan ini di judul ini ada tuntutan ikutan. Ngoten. Terus berarti ada konsekuensi hukumnya nggak? Konsekuensi hukumnya konsekuensi hukum maksudnya gimana nih? Nah, hukum Islam. Nah, Misalnya kita tetap milih, dosa nggak? Fakta milih itu tadi seperti saya sampaikan, sepakat nggak? Ya. Nah, Tuh. berarti berdosa tidak? Berdosa. Enggak, fakta milih tadi seperti yang saya sampaikan, sepakat tidak maksudnya? Sepakat ya? Berarti berdosa tidak? Contohnya saya mewakilkan ke Mas John itu untuk ngepruki sirai Pak Yai itu yang ekstremis itu. Itu berdosa tidak menganiaya orang yang tidak bersalah? Contoh loh, ini kasus lain maksudnya. Kan itu kalau di dalam fikih itu ada konsep namanya wakalah. Mewakilkan sesuatu kepada orang lain gitu loh. Saya mewakilkan ke Prui Sirai Pak Yai itu mewakilkan gitu loh. Kalau jadi wakalah itu hukumnya mubah. Lah, hukumnya gimana mubah? Mubah itu ya ta'allaku bil mahkum fih. Jadi mubah itu hukumnya tergantung dari kontennya. Kalau kontennya itu adalah
harus fardu, maka jadi fardu. Kalau kontennya itu haram, maka haram. Contoh, makan. Mas John, beneran makan. Ya udah. Mas John sekarang makan itu hukumnya apa? Mubah. Tapi ketika Mas John itu makan itu jam 10 siang bulan puasa, hukumnya apa? Tapi ketika Mas John itu makan itu ketika dung maghrib itu dung bulan puasa, hukumnya itu namanya mubah. Jadi ya ta'allaku bil mahkum fi. Jadi hukumnya itu tergantung dari kontennya. Ngoten Mas Ari. Ngoten nggih? Ini saya ngobrol usul fikihnya begitu. Monggo Mas nyun sewu. Mas Andi, lanjut. Panjang banget sih. Panjang dan lebar. Kan lebar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah dengar satu ulama bercerita tentang orang baik itu, saya tuh nggak mau tuh jadi pemimpin. Soalnya dia tahu hukumnya. Terus gimana kita mau mendapat pemimpin yang baik gitu? Karena orang baik pun nggak mau jadi pemimpin karena dia tahu hukumnya. Ketika dia jadi presiden ataupun orang nomor satu, dia takut gitu, takut duluan. Karena jadi satu pemimpin besar seperti presiden itu, kalaupun dia benar baik, benar-benar baik, itu memang jadi pahlawan besar. Kalaupun dia ada sedikit aja satu kesalahan, dosanya besar. Nah itu yang bikin saya tuh bahasanya apa ya? Ini pertanyaan atau apa ya? Saya tidak tahu. Iya, pertanyaan. Cuman kayaknya tuh berat gitu. Di zaman sekarang itu nyari pemimpin yang bahasanya itu benar-benar Islami. Ya soalnya ya seperti itu. Ulama-ulama besar pun kayaknya jarang banget yang mau gitu kan, karena dia takut dengan dosanya duluan. Ya. Itu aja sih Pak. Iya, sip. Itu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu luar biasa ini pernyataan ini. Saya juga pernah mendengar hal ini bahwa ada seorang, mungkin panjenengan nganggap kiai lah gitu. Kalau orang lain nganggap orang baik gitu. Baik itu pas sama dengan Islam ya. Dia takut menjadi pemimpin karena seandainya ada kebaikan maka pahalanya besar. Seandainya ada keburukan maka dosanya besar gitu. Itu adalah kalau dalam konteks apa itu ilmu Islam itu namanya fadilatul amal. Jadi sesuatu yang bersifat subjektif. Kalau kemudian berarti secara individual beliau merasa dirinya tidak mampu untuk menjadi pemimpin, tidak kafaah untuk jadi pemimpin. Contoh, ini apa itu ada sahabat Rasulullah dulu namanya Abu Dzar Al-Ghifari. Dia itu bukan muhajirin dan juga bukan ansor. Dia itu orang berkelana kemudian kok nemplok nang Madinah terus mau masuk Islam kan. Cara bahasa kasarnya konteks sekarang begitu. Ceritanya spesifiknya nggak seperti itu, tapi konteksnya gitu. Abu Dzar Al-Ghifari. Apa nih yang pada hafal hadis sering nggak pernah nggak mendengar apa itu mendapatkan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari? Karena jenengan itu pelaku sufi itu seperti itu. Di konteks fikih, di konteks kepemerintahan itu hampir saya tidak pernah menemukan hadis-hadis yang diriwayatkan Abu Dzar Al-Ghifari. Tapi di dunia sufi tasawuf itu hadis yang diriwayatkan Abu Dzar Al-Ghifari beradreng. Itu sebenarnya itu di kitab Tadrul Qulub itu kan ada judul Tahmid fit Tasawuf itu banyak hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari. Begini, secara umum yang namanya sahabat itu kan karena diajar oleh satu orang yang sama dengan masa yang sama, diajarkan oleh Rasulullah tentang Islam, terus di masa yang sama punya pengetahuan yang sama kan. Tapi namanya orang punya kecenderungan dan punya kemampuan berbeda. Kan begitu. Zaman Rasulullah dulu ya, kalau ada amalan yang baik kok tidak bisa melakukan, itu protes ke Rasulullah. Contoh, ibu-ibu itu protes.
ke Rasulullah. Rasulullah enak jadi laki-laki, semua hukum Islam bisa menjalankan. Tapi kami tidak, katanya. Jihad kami tidak bisa menjalankan. Hanya perempuan-perempuan tertentu, hanya sahabat-sahabat tertentu yang bisa punya kemampuan tertentu yang kemudian ikut berjihad. Nah, itu protes. Sama seperti Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Bakar pernah menjadi kalau konteks kepemimpinan sekarang namanya Perdana Menterinya Rasulullah. Terus Ali bin Abi Thalib pernah menjadi gubernur di Yaman. Amr bin As dan sebagainya, semuanya pernah diamanahi kedudukan-kedudukan yang strategis oleh Rasulullah. Tapi Abu Dzar Al-Ghifari itu sama sekali tidak pernah dipercayakan kedudukan itu. Beliau protes, kenapa saya nggak disampaikan, nggak dikasih amanah itu ya Rasulullah. Rasulullah, beliau orang bijak, dia menyampaikan, kowe rusah, kamu yang lain saja, menjalankan, menempati yang lain saja. Sampai 3 kali. Kemudian Abu Dzar Al-Ghifari itu sadar diri bahwa ada fadilah amal yang bisa dilakukan seseorang dan ada yang tidak bisa dilakukan seseorang. Seperti Abu Dzar Al-Ghifari kemudian menyadarkan dirinya beliau tidak punya kafaah, tidak punya kemampuan untuk diamanahi dalam konteks kekuasaan atau politik. Maka beliau kalau bahasa di kitab itu yastahriku fi biharin uluhiyah gitu. Beliau kemudian akhirnya menenggelamkan diri di dalam dunia yang disebut tasawuf itu. Bukan karena beliau tidak mau menjadi pemimpin, memang dikasih tahu oleh Rasulullah, kamu tidak punya kafaah di sini. Nah, Pak Yai yang saya dengar dan pernah dengar jenengan pula, itu subjektif menganggap dirinya itu takut untuk menjadi pemimpin, ketika menjadi pemimpin tidak mampu untuk menjalankan amanah gitu. Tapi konteks pemimpin politik yang mengurusi umat, jangan konteks pemimpin keluarga. Saya takut untuk menjadi pemimpin keluarga, nanti tidak sanggup menjadi suami, jangan begitu, bahaya ini. Ya, kalau masih takut aja ya, udah punya istri Mas? Udah punya istri, berarti gak takut itu. Gitu Mas? Ya gitu. Bisa di ini Mas, bisa dicerna ya? Iya, bisa. Itu adalah sesuatu yang bersifat subjektif. Karena ada kiai yang lain mampu untuk menjalankan amanah kepemimpinan. Atau dalam konteks ilmu Islam itu ada konsep fadilah amal itu. Gitu tadi. Iswang ya? Monggo ada yang lain? Masih. Masih sore. Tetap, banyak kan? Ya, enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apakah mungkin dengan kondisi sekarang ya didapatkan pemimpin yang sesuai dengan Islam itu dengan cara voting kan? Sedangkan sekarang lembaga survei aja bisa dimainkan, terus money politik juga akan bertambah seret sekarang kayaknya, tambah banyak lah ibaratnya. Gimana kan? Wis Mas Eko. Ya. Jenengan takon kok dijawab dhewe. Lah jawabannya Mas Eko. Ya itu jawabannya jenengan jawab sendiri. Oke, jadi disimpulkan ya. Jadi kesimpulannya begini, bahwa memang benar saat ini kita tidak bisa memilih pemimpin sesuai dengan syariat Islam.
karena ada tuntutan lain. Tadi saya sampaikan di depan bahwa Islam itu satu paket. Ya, benar. Itu seperti kemudian ada orang meninggal pagi jam 6 pagi ya. Sampai jam 5 sore belum diapa-apain. Ya. Terus kemudian ujug-ujug ada asu itu datang itu, saya lihat asu. Dilihat sana itu orang bawa asu semobil itu, ternyata dilepasin itu, terus dimakan asu itunya, jasadnya itu, ya kan? Terus berdosa tidak? Berdosa tidak menurut Islam? Berdosa, karena ketika ada jenazah muslim, maaf jenazahnya itu muslim, ketika ada jenazah muslim, siapa yang apakah ada kewajiban bagi yang hidup? Wajib mengurusi kan, dari memandikan, terus mengkafani, terus nyolati, kemudian menguburkan. Itu kewajiban yang hidup. Ketika kejadiannya dari jam 6 pagi sampai jam 5 sore itu belum diapa-apain, kemudian ada sekelompok asu itu makan jasad muslim, itu yang berdosa siapa? Yang hidup. Yang hidup siapa? Ya, semuanya itu kena dosanya. Tapi ketika kemudian itu dibiarkan saja, benar berdosa. Tapi ada sesuatu yang kemudian menjadi solusi. Solusinya apa? Bagaimana usaha kita itu biar jenazah muslim itu bisa diurusi sesuai syariat Islam. Jadi kalau kita itu berusaha mengusahakan, ya kan, walaupun ada yang menghalang-halangi seumpamanya, walaupun ada yang tidak ngerti dari lingkungan itu untuk mengurusi caranya gimana, tapi dia berusaha golet kayim nang Mulia Sari langka, kayim jenang langka, ya kan, kayim nang Sidang Sari langka, oh cempulek, kayim nang Bobojong, dudu kayim tenang kiai, payahe kayak nang anak wong mati Arab durusi, tapi orang ngerti, penduduknya itu orang ngerti bagaimana cara ngurusinya. Nang di Mas, nang Lakbok, angger nang Lakbok mainnya 450 loh Mas. Pak Yai Bobojong itu kayaknya 450 loh. Iya besar apa langsung tak bayar duit mangkat. Nah ada usaha seperti itu, kok ujung-ujung sampai di Lakbok itu kok jenazahnya udah habis kemakan. Yang berusaha itu dia dapat pahala lain untuk menutup dosa yang karena tidak mengurusi jenazah. Kayak ini contoh, kalau tidak ada air mau sholat harus berwudu pakai air, nggak ada air caranya gimana? Ini tayamum mekanismenya gimana? Langsung kayak gitu mekanismenya, salah panjenengan. Jenengan itu harus mencari air dulu. Kalau konsepnya di Sapinah itu, Banawi Banten itu malah ada radiusnya 400 meter ke kanan, 400 meter ke kiri, 400 ke depan, 400 ke belakang. Radius itu dicari nggak ada air, jenengan baru boleh tayamum. Tapi ujug-ujug kok Arab sholat, wah lah nggak banyu ya, mati lampu atau kerannya pame mati, langsung tayamum gitu. Jadi nggak boleh. Ada kontaknya, ini kontaknya loh gitu Pak. Kalau jenengan kok mencari ke kanan 400 meter, ke kiri 400 meter, ke depan 400 meter, ke belakang 400 meter, nggak menemukan, jenengan tidak berdosa tayamum. Salah satu fakta tayamum itu. Banyak faktanya kan tayamum, bukan karena tidak ada air, tapi juga karena contohnya sakit dan sebagainya. Gitu. Ini kita ngomong Islam loh ya. Islam itu ya
sesuatu yang bersifat universal, dan sesuatu yang bersifat universal bisa diterima itu kalau seandainya mengandung 3 unsur. Itu bisa diterima oleh seluruh manusia, baik itu orang Islam maupun tidak. Yang pertama, unsur pertama ya, dia itu fitratul insan. Sesuatu itu sesuai fitrah manusia. Yang kedua, yamlaul akla, ya, logis. Yang ketiga, yaj'alul qalba tumaninah, menjadikan jiwa itu tenang. Itu Islam. Itu punya unsur tiga ini. Makanya kemudian seandainya kita bisa menciptakan kondisi di dunia ini yang kita tempati ini adalah kondisi yang Islami, maka seluruh hukum-hukum yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bisa dikerjakan, termasuk juga hukum Allah yang mengatur tentang kepemimpinan. Jadi seandainya pertanyaannya apakah bagaimana cara memilih pemimpin yang sesuai syariat Islam? Yang pertama, caranya kita kondisikan dulu yang memilih dan yang mau dipilih biar Islami, menerima Islam seutuhnya, tidak hanya menerima Islam yang disukai oleh kita dan menolak Islam yang tidak kita sukai. Wah, kalau sholat duhur panas mending kita terima kan, tapi kalau sholat subuh, wah adem lah, urusah lah kan gitu. Jadi yang disukai kita terima, yang kita tidak sukai kita tidak kerjakan, kan begitu kan. Nah gitu. Jadi kesimpulannya bahwa kita masih punya PR satu, yaitu mengusahakan masyarakat dunia ini menjadi masyarakat yang Islami. Bagaimana kriteria masyarakat itu disebut Islami dan bagaimana kriteria masyarakat itu disebut kafiri, insya Allah akan diceritakan, dibahas pada season berikutnya. Begitu. Jadi apakah Islami itu cukup seperti Kiai Hayat penampilan kayak gitu disebut Islami atau tidak? Lurus lah sing tarife dhuwur atau yang Islami yang kayak Mas Herman seperti ini yang keren. Nah itu besok dibahas. Yang Islami itu seperti apa kan begitu. Objektif mudah diingat. Biar mudah diingat gitu loh. Apa sih kayak Kiai, apa sih kayak Mas Herman kan begitu. Nah akhirnya besok bisa ditanyakan. Akan kita bahas di apa itu kesempatan yang akan datang di tempat dan gelombang yang sama. Ngoten. Cukup. Akhiran ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa klik tombol loncengnya. Oh iya. Sampai mau. Ya demikianlah pembahasan berkaitan dengan kriteria pemimpin menurut Islam sudah disampaikan ya dari awal sampai akhir. Juga beberapa pertanyaan dari teman-teman kita, saudara-saudara kita sudah terjawab ya. Mudah-mudahan ini menjadi tambahan ilmu buat kita, tambahan pemahaman buat kita semua, dan kita juga tidak henti-hentinya untuk selalu meningkatkan ya semangat kita untuk selalu berthalabil ilmi. Kita tutup pertemuan malam hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.